Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin para pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah berada pada tanggal 18 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada hari yang ke-18 ini, tema kajian fikih Ramadan kita adalah tentang zakat profesi atau zakat pendapatan. Yang pertama, istilah zakat profesi adalah istilah yang baru, yang belum dikenal di masa dahulu. Maka masih ada atau masih menjadi perdebatan apakah ada satu segmentasi atau bagian zakat yang disebut sebagai zakat profesi. Bukankah zakat itu sudah ditetapkan, yaitu dia berupa pertanian, perkebunan, hewan ternak, logam mulia, emas dan perak, barang tambang, ataupun harta karun. Apakah masih ada lagi bagian zakat yang lain yang disebut sebagai zakat profesi? Ada ulama yang menolak zakat profesi, menganggapnya tidak mempunyai dasar. Mereka menetapkan bahwa silakan berderma tapi tidak menggunakan kata-kata zakat profesi. Ada, tapi kebanyakan kecenderungan ulama masa kini mereka menyatakan ada zakat yang disebut sebagai zakat profesi. Bahkan tentang zakat profesi ini masuk dalam materi undang-undang zakat, masuk dalam materi undang-undang tentang zakat. Yang paling pertama kita perlu pahami adalah ada beberapa profesi yang di masa Nabi belum ada atau di masa klasik belum ada. Bahkan beberapa di antara profesi-profesi ini justru mungkin lebih mendatangkan kekayaan dibandingkan profesi-profesi yang disebut dalam zakat itu. Dulu kala di negara agraris mungkin pertanian perkebunan itu menjadi sumber kekayaan yang paling produktif. Dulu kala mungkin hewan ternak itu menjadi sumber kekayaan yang paling produktif. Tapi di masa sekarang mungkin ada banyak sekali sumber pendapatan yang tidak berdasar dari apa-apa yang disebut dalam bagian-bagian zakat mal itu. Misalnya, di masa Nabi belum ada profesi pilot, pramugari, belum ada. Atau misalnya di masa Nabi belum ada industri-industri kreatif. Orang sekarang dia YouTuber, dia selebgram, atau para pembuat konten. Itu yang menghasilkan kekayaan mungkin lebih banyak daripada sumber-sumber pendapatan yang lain. Maka kemudian dibahas satu aturan, apakah mereka kena zakat atau tidak. Dasarnya adalah ketika petani yang merupakan orang yang mencari kekayaan, yang kadang-kadang dapatnya juga nggak terlalu banyak, tapi kena zakat, dan zakatnya cukup tinggi. Zakatnya kira-kira
5, 7,5 sampai 10%. Apakah orang-orang yang punya kekayaan banyak itu kemudian tidak terkena zakat dengan alasan bahwa di masa dulu profesi itu belum ada, sehingga profesi itu tidak terkena dalil kewajiban tentang zakat. Yang pertama dibahas biasanya, zakat profesi itu dihitung per tahun atau per bulan. Ini sampai sekarang juga masih ada dua kubu. Ada yang menghitungnya setahun, alhamdulillah. Ada yang menghitungnya setahun. Jika menghitungnya setahun, maka model penghitungannya adalah berapa harta kekayaan selama setahun. Kalau sudah melewati atau melebihi nisab 85 gram emas, maka wajib dizakati 2,5%-nya. Wajib dizakati 2,5%. Misalnya ada orang mungkin penghasilan per bulannya nggak banyak, tapi ada yang ditabung, ada yang disimpan, melebihi daripada kebutuhannya, lebih daripada biaya hidupnya, lebih dari biaya hidup keluarganya, lebih dari tanggungan-tanggungan atau hutangnya, lebih dari biaya pendidikan, lebih dari biaya lain-lainnya yang dia tabung itu. Kalau dalam jangka 1 tahun Hijriah, nilai tabungan atau kekayaan yang disimpannya itu lebih dari harga 85 gram emas, maka wajib dizakati zakatnya sebanyak 2,5%. Misalnya, ternyata tabungan saya di tahun ini hanya 20 juta, belum mencapai nisab. Di tahun berikutnya tabungan saya ternyata mencapai 40 juta, belum mencapai nisab. Tapi di tahun berikutnya ternyata tabungan saya sudah mencapai angka 100 juta. Angka 100 juta sudah melewati batas nisab, yaitu harga 85 gram emas. Emas misalnya nggak sampai 1 juta, atau katakanlah misalnya saja harga emas 1 juta. Maka 85 gram emas adalah kira-kira 85 juta rupiah. Sementara tabungan, kekayaan yang saya simpan nilainya 100 juta rupiah, maka saya wajib menzakati dari tabungan 100 juta ini, saya zakati 2,5%-nya, atau kira-kira senilai 2.500.000 rupiah. Ini salah satu skema model cara zakat profesi yang dihitung bukan dihitung per bulan, tapi dihitung per tahun dengan nilai nisab emas 85 gram emas dengan nilai zakat 2,5%. Ada model skema yang kedua yang sekarang umum digalakkan, bahkan juga menjadi salah satu program, yaitu menghitungnya bukan lagi tahunan, tapi dihitungnya adalah bulanan. Orang-orang yang bergaji tinggi dihitung gaji bulanannya. Bahkan nanti ada dua pendapat, ada yang menghitung dari gaji bersihnya, ada yang malah ngitung dari gaji kotornya. Jadi per bulan gajinya berapa, tentu kita tidak akan menghitung nisabnya dengan nisab emas, tidak. Kalau dengan nisab emas sedikit sekali yang zakat. Siapa yang penghasilannya 1 bulan lebih dari angka 85 juta, nah ini agak sedikit, agak jarang. Maka nanti mereka akan menyamakan pekerjaan tetap itu, atau mereka akan menyamakan penghasilan bulanan itu disamakan seperti orang yang bertani. Orang bertani kan nggak nunggu setahun. Setiap kali panen mereka bayar zakatnya. Setiap kali panen mereka akan bayar zakatnya. Nah, itu juga sama. Orang yang punya pekerjaan tetap atau pekerjaannya nggak tetap, tapi punya penghasilan bulanan, maka penghasilan bulanan
atau gaji bulanannya ini dihitung sebagai panennya. Maka nisab yang digunakan adalah nisab pertanian. Nisab yang digunakan adalah nisab panen hasil bumi. Kalau dalam aturan Basnas itu yang dihitung adalah nisab zakat profesi itu adalah nisab harga kira-kira 524 kg beras di bulan itu, di saat ia menerima gajinya atau penghasilan bulanannya. Misalnya harga beras saat ini berapa? Anggap saja sebagai misal 10.000. 1 kilogram beras harganya adalah 10.000 rupiah. Maka kalau 524 kilogram, maka harganya adalah 5.240.000 rupiah. Maka kalau kita mengikuti skema yang kedua ini, kalau ada orang punya penghasilan dalam 1 bulan, penghasilannya lebih dari 5.240.000 rupiah, atau katakanlah penghasilannya lebih dari harga 524 kg beras, maka dia wajib menzakati hartanya sebanyak 2,5%. Misal, saya punya gaji bulanan, anggap saja misalnya 6 juta. Maka dari gaji 6 juta ini, kita kali 2,5%, saya zakat 150.000 rupiah di setiap bulannya. Gaji saya kira-kira 8 juta, maka saya zakat 200.000 rupiah di setiap bulannya. Atau katakan misalnya gaji saya 10 juta, maka saya zakat setiap bulannya 250.000 rupiah kalau gaji saya 10 juta. Jadi kalau kita simpulkan mengenai zakat profesi ini, ada 2 pendapat. Satu, ada ulama yang berpendapat ada zakat yang namanya zakat profesi, dan yang kedua, ada ulama yang menyatakan tidak ada zakat yang namanya zakat profesi. Jadi ada yang setuju dengan zakat profesi, ada yang kontra dengan zakat profesi. Kontra itu bukan berarti nggak mau zakatnya, bukan. Mereka kontra untuk menamakannya sebagai zakat. Mereka nggak nolak untuk menamakannya sebagai infak, menamakannya sebagai sedekah, tapi tidak dinamakan sebagai zakat. Jadi ada yang sepakat dengan nama zakat profesi, ada yang kontra dengan nama zakat profesi. Alasannya yang kontra, karena tidak ada dasarnya di masa Nabi, belum ada zakat profesi. Dan untuk yang menyatakan ada, alasannya adalah kesetaraan bagi semua harta yang mendatangkan kekayaan, maka ada zakatnya. Zakat profesi sendiri, kalau bisa disimpulkan, ada 2 skemanya. Skema yang pertama adalah yang menghitung nilai kekayaan setahun. Kalau kemudian nilai kekayaannya itu, tabungannya, simpanannya, atau uang cashnya yang ada, kira-kira lebih dari harga 85 gram emas, maka dia wajib menzakati sebanyak 2,5%. Atau skema yang kedua adalah skema orang yang punya gaji bulanan, yang kira-kira penghasilan bulanannya lebih dari harga 524 kg beras, maka dia juga menzakati dari gaji atau penghasilan bulanannya itu sebanyak 2,5%. Mudah-mudahan kajian ini dapat dipahami, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.